sejauh ini bagaimana sebenarnya strategi dari BRI terkait data center? Apakah sepenuhnya merupakan buatan internal perusahaan atau BRI juga menggunakan jasa layanan eksternal? Ya, tentu kita juga melihat dari fenomena adopsi digital yang perkembangannya bertumbuh sangat eksponensial ya, maka kebutuhan-kebutuhannya harus bisa dipenuhi dengan cepat. Nah, data center yang saat ini sudah dimiliki oleh Bank BRI misalnya, tentu kita modernize supaya bisa lebih tentu bisa melakukan pengembangan kapasitas dengan sangat cepat ya. Dan fungsi-fungsi data center ini juga dilakukan adaptasi sih, yang tadinya kita sebut dengan DRC, sekarang sudah kita rubah menjadi data center namanya sekunder gitu, tidak lagi berfungsi sebagai DRC, tapi semuanya berfungsi secara independen untuk melakukan layanan secara efektif. Itu yang kita akan geser supaya bisa menjaga, karena kalau digital ini begitu mati layanannya tentu menjadi persoalan besar ya bagi nasabah. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga reliability, resilience semaksimal mungkin, setinggi mungkin, sehingga kalau ada apa di satu layanan bisa langsung dialihkan dengan cepat dengan pembagian beban yang bisa lakukan secara aktif-aktif. Itu adalah hal yang dimaksimalkan dengan data center yang ada di BRI misalnya ya. Kita punya 3 data center yang sekarang ya, kita operasikan, tapi kita juga dengan melihat perkembangan ke depan, tentu kita juga akan memanfaatkan teknologi cloud ya, karena teknologi cloud ini juga bisa melengkapi kita pada saat nanti terjadi disaster atau apa, kita sudah bisa juga punya pengalihan secara cepat, memanfaatkan pendekatan hybrid cloud namanya ya. Kita punya yang private-nya ditambah dengan yang ada di public-nya untuk bisa dimanfaatkan untuk saling membackup begitu ya. Baik, terkait dengan jumlah data center sendiri, Pak Indra, apakah ada rencana dari BRI untuk menambahkan jumlah data centernya ini ke depannya, Pak, di 2022? Mengingat pasti karena layanan perbankan digitalnya kan akan semakin terakselerasi begitu ya di tahun-tahun selanjutnya. Ya, kalau terkait dengan data center location, saya rasa kita akan memaksimalkan 3 data center kita, begitu ya. Yang jelas akan terus dimodernize infrastrukturnya supaya jauh lebih agile, lebih adaptif, lebih bisa melayani secara on demand, pengembangan kapasitasnya untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan transaksi dan traffic yang berkembang sangat cepat. Kemudian memfungsikan peran-peran baru yang tadinya DRC, sekarang kita rubah menjadi data center yang berjalan secara aktif-aktif ya. Ada data center utama, data center sekunder, ada offsite data center. Untuk ini kita juga berkolaborasi dengan partner gitu yang memang kebetulan masih dalam satu keluarga begitu, keluarga BUMN lah ya. Ini juga bagian dari bagaimana kita bisa memperkuat dari sisi penyediaan data center dibantu oleh yang ahli begitu ya dalam hal pengelolaan data center, termasuk juga nanti tadi saya sampaikan berkolaborasi dengan penyedia-penyedia cloud yang memang sudah hadir, yang memang mereka berkelas dunia ya, yang sudah proven begitu. Itu juga bagian dari solusi untuk penyediaan data center. Baik, masih terkait dengan lokasi dari data center ini, Pak Indra. Menurut Pak Indra, apakah lokasi di tanah air ini untuk data center sudah dapat kita katakan cukup strategis terkait dengan keamanan begitu ya? Karena kan tadi sempat kita singgung apabila data center ini mendapat sedikit resiko, tentu ini akan membuat para user-user juga nantinya jadi panik begitu. Nah, karena kita juga melihat di Indonesia ini kan adalah lokasi yang rawan bencana, Pak Indra. Ini apakah dari sisi lokasi dan strategisnya lokasi itu ini sudah memadai di tanah air? Ya memang kita ada resiko itu ya, ring of fire ya kalau di Jawa begitu ya. Maka memang kalau yang ideal yang terlindung dari ring of fire itu sebenarnya Kalimantan ya. Dan memang Kalimantan salah satu lokasi yang ideal dari sisi terhindar dari, artinya jauh dari ring of fire. Tapi mungkin challenge-nya lebih di infrastruktur support-nya seperti fiber optik dan listrik ya. Tapi saya rasa dengan adanya rencana ibu kota baru di Kalimantan ini menjadi juga mungkin peningkatan capability dari lokasi misalnya Kalimantan untuk juga saya rasa menjadi lokasi yang ideal untuk menjadi tempat bagi data center yang memang jauh dari ring of fire.